Assalamualaikum, tolong perkenalkan, saya dari kota Jember. Jikalau berkenan, tolong sumbangkan subscribe channel saya Tapak Jawa. Salam kenal untuk saudara saya semuanya, semoga sehat selalu dilancarkan rezekinya semuanya. Amin ya robbal alamin. Para leluhur Jawa ngendika lirih, tidak semua ilmu dapat digapai oleh pikiran yang tergesa. Tidak semua pengetahuan lahir dari banyaknya kata, dari ramainya perdebatan, atau dari lembar-lembar kitab yang dibaca berulang kali. Ada sesuatu yang hanya dapat dijemput oleh rasa. Ada pemahaman yang tumbuh dalam diam, mengalir perlahan seperti embun yang turun di ujung daun saat fajar belum sepenuhnya datang. Pada malam yang sunyi, ketika angin berembus pelan melewati sela-sela dinding kayu dan lampu teplok menyala redup di sudut pendopo, para pini sepuh dahulu sering menyampaikan pitutur dengan suara yang lirih. Mereka tidak banyak menjelaskan, mereka tidak memaksa orang untuk percaya, sebab ada ajaran yang tidak dapat dipindahkan melalui kata-kata. Ada rahasia yang hanya dapat berpindah dari rasa ke rasa. Di tanah Jawa, orang-orang tua dahulu mengenal sesuatu yang disebut sebagai rasa. Namun rasa yang dimaksud bukan sekedar perasaan senang atau sedih. Ia adalah kepekaan yang halus, sebuah kemampuan batin untuk mendengar suara kehidupan yang tidak terdengar oleh telinga, melihat pertanda yang tidak terlihat oleh mata, serta memahami keadaan tanpa harus banyak bertanya. Kini, kepekaan itu perlahan memudar. Manusia semakin dekat dengan keramaian, tetapi semakin jauh dari dirinya sendiri. Pikiran dipenuhi kegelisahan, langkah dipenuhi tergesa, dan hati kehilangan ruang untuk mendengar suara yang paling dalam. Karena itulah para leluhur menyimpan ajaran ini dalam diam. Mereka tidak menuliskannya secara terbuka. Mereka membungkusnya dalam tembang, dalam simbol-simbol alam, dalam petuah sederhana, dan dalam laku hidup sehari-hari. Sebab ilmu rasa bukanlah pengetahuan yang dapat dimiliki oleh mereka yang masih dikuasai ambisi. Ada pintu yang tidak dapat dibuka dengan kekuatan, ada jalan yang tidak dapat ditempuh dengan tergesa, dan ada kebenaran yang hanya datang kepada mereka yang bersedia menanggalkan pamrih. Malam ini, kita akan membuka perlahan lawang tua yang telah lama tertutup. Bukan untuk mencari kesaktian, bukan pula untuk mengejar hal-hal yang gaib, melainkan untuk mengingat kembali sesuatu yang mungkin telah lama hilang dari dalam diri kita sendiri. Sebab para leluhur pernah berbisik bahwa manusia yang kehilangan rasa sesungguhnya sedang kehilangan jalan pulang. Dan mungkin, di balik keheningan yang telah lama kita tinggalkan, masih ada suara lembut yang menunggu untuk didengarkan kembali. Di tanah Jawa yang diselimuti kabut pagi, di lereng gunung yang sunyi, di tepian sungai yang mengalir perlahan, para leluhur dahulu tidak hanya belajar dari sesama manusia. Mereka belajar dari angin yang berembus, dari hujan yang turun tanpa memilih tempat, dari tanah yang diam namun menumbuhkan kehidupan, dan dari rembulan yang tetap bersinar meskipun tidak pernah meminta untuk dipandang. Para empu, resi, dan pini sepuh Jawa memahami bahwa kehidupan bukan sekadar perjalanan lahir, melainkan juga perjalanan batin. Karena itulah, mereka lebih banyak menjalani laku daripada berbicara. Mereka meyakini bahwa ilmu yang sejati tidak selalu berada dalam tulisan, melainkan hidup di dalam kesadaran yang terus diasah melalui keheningan. Pada masa dahulu, seorang murid tidak langsung diberikan ajaran. Ia terlebih dahulu diajak membersihkan batin, belajar menahan diri, belajar menghormati sesama, dan belajar mendengarkan alam. Sebab bagi para leluhur, wadah yang keruh tidak akan mampu menampung air yang jernih. Demikian pula hati yang dipenuhi ambisi akan sulit menerima kebijaksanaan. Di dalam tradisi kebatinan Jawa, dikenal sebuah laku yang disebut eling lan waspada, yaitu senantiasa ingat kepada asal-usul diri dan waspada terhadap gejolak yang muncul di dalam batin. Manusia diajak untuk tidak hanyut oleh kemarahan, keserakahan, ataupun keinginan yang berlebihan. Para pini sepuh memandang bahwa rasa merupakan sumber pengetahuan yang paling dalam. Pikiran dapat keliru, penglihatan dapat tertipu, tetapi rasa yang telah bening mampu menangkap sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh kata-kata. Karena itulah, dalam ajaran Jawa terdapat ungkapan bahwa rasa adalah jembatan antara manusia dengan kehidupan. Ilmu rasa tidak lahir dari ruang-ruang yang ramai. Ia tumbuh di tempat-tempat yang sunyi, di pendopo yang hanya diterangi lampu minyak, di sawah yang diselimuti embun pagi, atau di bawah pohon tua ketika malam telah larut. Keheningan dipandang bukan sebagai kekosongan, melainkan ruang untuk mendengarkan. Para leluhur juga memandang bahwa manusia adalah bagian dari jagat gede, yaitu alam semesta yang luas. Sementara tubuh dan batin manusia disebut jagat cilik. Ketika keduanya selaras, hidup akan mengalir dengan tenang.
Namun ketika manusia melawan irama kehidupan, kegelisahan perlahan tumbuh dalam dirinya. Karena itulah, muncul ajaran Narimo ing Pandum. Bukan berarti menyerah kepada keadaan, melainkan menerima kehidupan dengan hati yang lapang sambil tetap menjalankan kewajiban. Seperti petani yang menanam padi, ia bekerja dengan tekun, tetapi ia juga memahami bahwa hujan, angin, dan musim bukanlah sesuatu yang dapat dipaksa. Ada pula ajaran sepi ing pamrih rame ing gawe. Bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa terus-menerus menghitung keuntungan bagi diri sendiri. Semakin sedikit pamrih, semakin ringan langkah seseorang. Dan semakin ringan langkahnya, semakin halus pula rasa di dalam batinnya. Di puncak perjalanan batin Jawa, terdapat sebuah isyarat yang disebut Manunggaling Kawula lan Gusti. Para leluhur jarang menjelaskannya secara terbuka. Mereka hanya memberi petunjuk melalui tembang, simbol, dan laku hidup. Sebab pengalaman itu bukan sesuatu yang dapat dipindahkan melalui kata-kata. Keadaan tersebut diibaratkan seperti setetes embun yang kembali kepada samudra. Tidak ada pertentangan, tidak ada perlawanan, hanya keselarasan yang sangat halus antara diri manusia dengan kehendak kehidupan yang lebih besar. Karena itulah, ajaran ini tidak pernah ditulis secara terang. Banyak pitutur disampaikan melalui wayang, tembang, peribahasa, dan perlambang alam. Sebab simbol mengajak manusia merenung, sedangkan penjelasan yang terlalu terbuka seringkali hanya berhenti di pikiran. Para empu dahulu juga memahami bahwa ilmu yang jatuh ke tangan yang masih dipenuhi ambisi dapat berubah menjadi alat kesombongan. Maka mereka lebih memilih diam daripada menunjukkan apa yang dimiliki. Dikisahkan ada seorang empu tua yang hidup sederhana di pinggir hutan. Banyak orang datang untuk meminta kesaktian dan ilmu yang tinggi. Namun sang empu hanya mengajak mereka membersihkan halaman, menanam pohon, mengambil air, dan duduk dalam diam ketika malam tiba. Banyak yang pergi karena kecewa. Mereka mengira tidak memperoleh apapun. Namun beberapa orang yang bertahan perlahan menyadari bahwa pelajaran terbesar bukanlah tentang kemampuan luar biasa, melainkan tentang kemampuan mendengar dirinya sendiri. Sebab para leluhur Jawa memahami bahwa manusia yang mampu menaklukkan egonya sesungguhnya telah menemukan kekuatan yang lebih besar daripada apapun yang dapat dipamerkan. Dan mungkin itulah sebabnya ajaran rasa tetap bertahan hingga hari ini. Ia tidak diwariskan melalui kitab yang tebal, melainkan melalui kehidupan yang dijalani dengan penuh kesadaran. Ia tidak berteriak di tengah keramaian, melainkan berbisik lembut kepada mereka yang bersedia berhenti sejenak, mendengarkan angin malam, dan kembali mengenali suara yang selama ini telah lama terlupakan di dalam batinnya. Para leluhur Jawa sering berpesan bahwa hidup bukanlah sesuatu yang harus ditaklukkan. Hidup adalah kawan seperjalanan yang perlu dipahami iramanya. Sebagaimana seorang petani tidak pernah memerintah hujan untuk segera turun, demikian pula manusia tidak dapat memaksa seluruh keinginannya menjadi kenyataan. Ada waktu menanam, ada waktu menunggu, dan ada waktu memetik hasil. Disinilah ilmu rasa mulai berbicara dengan lirih. Banyak orang mengira bahwa kebahagiaan harus dikejar, rezeki harus direbut, dan kedudukan harus dimenangkan. Namun para pini sepuh dahulu memandang bahwa semakin seseorang mengejar dengan nafsu yang berlebihan, semakin jauh pula ketenangan itu berjalan meninggalkannya. Air di sungai tidak pernah berlari. Ia mengalir dengan tenang, melewati batu, akar, dan tanah yang menghadang. Namun pada akhirnya, air selalu menemukan jalannya menuju lautan. Begitulah orang yang hidup dengan rasa. Ia tidak tergesa-gesa, tetapi langkahnya tidak pernah berhenti. Para leluhur mengatakan bahwa rezeki sesungguhnya bukan hanya perkara harta. Rezeki adalah kesehatan, ketenangan, keluarga yang harmonis, hati yang lapang, serta kemampuan menerima kehidupan dengan penuh syukur. Ketika batin selaras, rezeki datang dengan caranya sendiri. Hal ini bukan berarti manusia tidak perlu berusaha. Orang Jawa mengenal laku sepi ing pamrih rame ing gawe. Bekerja dengan sungguh-sungguh, namun tidak menjadikan hasil sebagai satu-satunya tujuan. Sebab ketika seseorang bekerja hanya demi pujian, kedudukan, atau pengakuan, maka batinnya akan mudah lelah. Ilmu rasa mengajarkan bahwa yang paling berat bukanlah mengangkat beban di pundak, melainkan melepaskan beban yang berada di dalam hati. Angin malam tidak pernah terlihat, tetapi ia mampu menggerakkan dedaunan. Demikian pula rasa. Ia tidak tampak oleh mata, namun mampu mengubah jalan hidup seseorang. Seringkali hati telah mengetahui sesuatu jauh sebelum pikiran memahaminya. Ada orang yang terlihat berhasil, tetapi hatinya gelisah. Ada pula orang yang hidup sederhana, namun wajahnya tenang seperti telaga yang jernih. Para leluhur melihat bahwa ketenangan bukan berasal dari apa yang dimiliki, melainkan dari hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Tanah selalu diam. Ia tidak berbicara, tidak menunjukkan kekuatannya, dan tidak meminta penghormatan.
Namun dari tanah tumbuh padi, pepohonan, bunga, dan kehidupan yang tidak terhitung jumlahnya. Begitu pula manusia yang memiliki rasa yang matang. Ia tidak sibuk menunjukkan kelebihan, karena ia memahami bahwa sesuatu yang benar-benar kuat tidak perlu dipamerkan. Para pinisepuh dahulu sering berkata bahwa padi yang berisi akan semakin merunduk. Semakin dalam ilmu seseorang, semakin lembut pula ucapannya. Semakin luas pemahamannya, semakin kecil keinginannya untuk dipuji. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang petani tua. Setiap pagi ia pergi ke sawah sebelum matahari terbit. Langkahnya pelan, pakaiannya sederhana, dan wajahnya selalu tenang. Ketika musim kemarau datang, ia tidak mengeluh. Ketika hujan terlambat turun, ia tidak marah. Orang-orang bertanya mengapa sawahnya selalu menghasilkan panen yang baik. Sang petani hanya tersenyum. Ia berkata bahwa tanah mempunyai waktunya sendiri, air memiliki jalannya sendiri, angin membawa pesannya sendiri. Tugas manusia hanyalah menjaga keselarasan. Ia tidak pernah melawan musim. Ia mempelajari tanda-tanda alam. Ia mendengarkan suara burung, arah angin, dan perubahan langit. Apa yang dipahami bukan berasal dari buku yang tebal, melainkan dari hubungan yang panjang antara dirinya dengan kehidupan. Demikian pula ilmu rasa bekerja. Ia tidak mengajarkan manusia untuk menguasai dunia, melainkan belajar berjalan bersama dunia. Ia tidak mengajarkan bagaimana menjadi lebih tinggi dari orang lain, melainkan bagaimana menjadi lebih dekat dengan diri sendiri. Ketika seseorang mulai mampu menahan kemarahan, rasa mulai tumbuh. Ketika seseorang mampu memaafkan tanpa diminta, rasa mulai berbicara. Ketika seseorang dapat bekerja tanpa terus menghitung balasan, rasa mulai menjadi terang. Para leluhur memahami bahwa kehidupan bukan perlombaan. Tidak semua orang dipanggil untuk berjalan dengan kecepatan yang sama. Ada bunga yang mekar saat pagi, ada yang mekar ketika malam. Ada pohon yang tumbuh dalam hitungan tahun, ada pula yang memerlukan puluhan tahun untuk menjadi besar. Karena itu ajaran Narimo Ing Pandum tidak mengajak manusia menyerah, melainkan menerima kenyataan dengan hati yang lapang sambil tetap melangkah. Sebab perlawanan yang berlebihan terhadap kenyataan seringkali hanya melahirkan penderitaan. Mungkin itulah yang kini perlahan terlupakan. Manusia semakin pandai membaca dunia, tetapi semakin sulit membaca dirinya sendiri. Semakin banyak suara yang didengar, semakin jauh suara batinnya terdengar. Semakin banyak yang dikejar, semakin sedikit yang benar-benar dirasakan. Padahal para leluhur telah meninggalkan jejak sederhana. Melalui air yang mengalir, melalui angin yang berembus, melalui tanah yang diam, melalui rembulan yang tetap bersinar tanpa meminta perhatian. Dan mungkin, di dalam keheningan itulah ilmu rasa masih menunggu. Bukan untuk dipelajari dengan tergesa, melainkan untuk dialami sedikit demi sedikit. Sebab ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya. Ada makna yang hanya datang ketika hati telah tenang. Dan ada pintu yang hanya terbuka ketika manusia berhenti memaksa dirinya sendiri. Semakin dalam seseorang menapaki jalan rasa, semakin ia menyadari bahwa ada banyak hal dalam kehidupan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika semata. Pikiran memang penting, sebagaimana pelita yang menerangi jalan di malam hari. Namun para leluhur Jawa memahami bahwa pelita memiliki batas cahaya. Ada wilayah batin yang hanya dapat disentuh oleh rasa yang hening. Pada saat malam telah larut, ketika suara manusia perlahan menghilang dan hanya terdengar desir angin yang menyentuh daun-daun tua, para pinisepuh dahulu sering duduk dalam diam. Mereka tidak sedang mencari penglihatan, tidak pula mengejar kesaktian. Mereka hanya belajar mendengarkan. Karena sesungguhnya kehidupan selalu berbicara. Banyu yang mengalir memiliki pesan, angin yang berembus membawa pertanda. Embun yang turun pada pagi hari mengajarkan kelembutan. Bahkan kesunyian pun memiliki bahasa yang hanya dapat dimengerti oleh batin yang telah tenang. Disinilah rahasia rasa mulai membuka dirinya sedikit demi sedikit. Banyak orang bertanya, bagaimana cara memperoleh ketenangan? Namun para leluhur justru bertanya, apa yang membuat hati tidak tenang? Sebab ketenangan sebenarnya telah ada sejak awal. Yang menutupinya adalah keinginan yang berlebihan, ketakutan yang terus dipelihara, serta ego yang selalu ingin menjadi pusat dari segala sesuatu. Semakin seseorang menggenggam kehidupan, semakin ia merasa kehilangan. Namun semakin ia belajar melepaskan, semakin ia menemukan ruang di dalam dirinya. Inilah paradoks yang sering disampaikan secara halus oleh para pinisepuh. Semakin mengejar, semakin jauh. Semakin memaksa, semakin berat. Semakin ingin memiliki, semakin mudah kehilangan. Namun ketika seseorang mulai menerima, mulai memahami batas dirinya, dan mulai menyerahkan apa yang tidak dapat dikendalikan, sesuatu yang halus perlahan tumbuh di dalam batin. Para leluhur menyebutnya sebagai kelapangan rasa.
Kelapangan itu tidak datang karena seluruh masalah telah selesai. Ia hadir ketika manusia berhenti berperang dengan hidupnya sendiri. Ia hadir ketika seseorang dapat memandang hujan sebagai hujan, malam sebagai malam, dan takdir sebagai bagian dari perjalanan yang harus dilalui. Karena itulah ilmu rasa tidak bekerja dengan cara yang terlihat. Ia tidak memperlihatkan kekuatan yang mencolok. Ia tidak meminta pengakuan. Ia tumbuh diam-diam seperti akar pohon yang menembus tanah. Tidak terlihat dari luar, namun justru menjadi penopang yang paling kuat. Bayangkanlah sebuah pendopo tua pada malam hari. Lampu teplok menyala redup. Angin membawa harum tanah basah sehabis hujan. Di kejauhan terdengar suara gamelan yang lirih, seakan datang dari masa yang telah lama berlalu. Di tengah pendopo itu, seseorang duduk bersila. Tidak membawa apapun, tidak mengejar apapun. Ia hanya menarik napas perlahan dan membiarkan dirinya hadir sepenuhnya di saat itu. Ia mendengar suara jangkrik. Ia merasakan udara malam menyentuh kulitnya. Ia menyadari denyut jantungnya sendiri. Dan untuk sesaat, tidak ada lagi kegelisahan yang harus dikejar atau ditolak. Dalam keadaan seperti itulah para leluhur mengajarkan agar manusia kembali mengenali dirinya. Sebab seringkali manusia mengenal banyak hal di luar dirinya, tetapi asing terhadap isi batinnya sendiri. Kita mengetahui arah jalan yang jauh, namun lupa jalan pulang ke dalam hati. Kita memahami suara orang lain, namun tidak lagi mendengar suara yang hidup di dalam diri. Padahal rasa yang jernih adalah guru yang paling sabar. Ia tidak memaksa, ia tidak berteriak, ia hanya menunggu hingga manusia bersedia diam. Dalam laku Jawa, diam bukan berarti pasif. Diam adalah mendengarkan. Diam adalah memberi ruang agar kehidupan berbicara dengan caranya sendiri. Sebagaimana permukaan telaga yang tenang dapat memantulkan rembulan dengan sempurna, demikian pula hati yang tenang mampu memantulkan kebenaran dengan jernih. Para leluhur juga memahami bahwa pengetahuan yang hanya disimpan di kepala seringkali mudah goyah. Namun pengetahuan yang telah menyatu dengan laku akan menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Karena itulah mereka lebih menekankan pengalaman daripada hafalan. Seseorang dapat menghafal banyak pitutur, tetapi belum tentu memahami maknanya. Seseorang dapat membaca banyak kitab, tetapi belum tentu mengenal dirinya. Namun satu pengalaman batin yang sungguh-sungguh kadang mampu mengubah jalan hidup seseorang selamanya. Pada akhirnya, ilmu rasa bukanlah sesuatu yang dapat diberikan. Ia hanya dapat ditunjukkan jalannya. Setiap orang harus berjalan dengan langkahnya sendiri, merasakan dengan batinnya sendiri, dan menemukan maknanya sendiri. Mungkin karena itulah para leluhur tidak pernah menjelaskan semuanya. Mereka meninggalkan sebagian pintu tetap tertutup. Mereka membiarkan sebagian rahasia tetap menjadi rahasia. Sebab ada kebenaran yang justru hilang ketika terlalu banyak dijelaskan. Dan ketika malam semakin larut, ketika lampu teplok mulai redup dan angin malam kembali berembus perlahan, para pini sepuh seakan meninggalkan satu pitutur yang menggema dalam keheningan. Bahwa manusia tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk menemukan dirinya. Tidak perlu pergi terlalu jauh untuk menemukan jalan pulang. Sebab apa yang selama ini dicari di luar, mungkin sejak awal telah berdiam dengan tenang di dalam rasa yang paling sunyi. Pada akhirnya, para leluhur Jawa tidak meninggalkan warisan terbesar mereka dalam bentuk istana, harta, ataupun kitab yang tebal. Mereka meninggalkan jejak yang jauh lebih halus, yaitu cara memandang kehidupan dengan rasa yang bening. Di tengah dunia yang semakin gaduh, manusia sering diajak berlari tanpa henti. Pikiran dipenuhi keinginan, hati dipenuhi kekhawatiran, dan langkah dipenuhi tergesa-gesa. Namun para pini sepuh dahulu justru mengajarkan untuk sesekali berhenti, duduk dalam diam, dan mendengarkan suara yang telah lama tenggelam di dalam diri. Mungkin kepekaan batin yang hilang itu tidak benar-benar lenyap. Ia hanya tertutup oleh kesibukan, oleh ambisi, dan oleh berbagai hal yang membuat manusia lupa kepada dirinya sendiri. Ketika angin malam berembus perlahan, ketika embun turun menjelang pagi, ketika rembulan menggantung dalam sunyi, alam seolah terus menyampaikan pitutur yang sama. Bahwa hidup bukan untuk ditaklukkan, melainkan dipahami. Bukan untuk dikuasai, melainkan diselaraskan. Para leluhur mengajarkan eling lan waspada, agar manusia selalu ingat kepada asal-usulnya dan berhati-hati terhadap gejolak yang muncul dalam batinnya. Mereka mengajarkan narimo ing pandum, agar hati mampu menerima tanpa kehilangan semangat untuk berusaha. Mereka juga mewariskan laku, sepi ing pamrih rame ing gawe, yaitu bekerja dengan tulus tanpa terus menghitung keuntungan bagi diri sendiri. Dan mungkin di sanalah letak rahasia yang selama ini tersembunyi. Bukan rahasia tentang kesaktian, bukan pula tentang hal-hal yang berada di luar nalar, melainkan rahasia tentang bagaimana manusia kembali menjadi utuh, kembali menyatu dengan dirinya, dengan sesama, dengan alam, dan dengan sumber kehidupan yang selama ini diam-diam selalu menyertainya.
Ketika rasa telah bening, langkah menjadi ringan. Ketika hati telah lapang, kehidupan tidak lagi dipandang sebagai musuh. Dan ketika ego perlahan luluh, manusia mulai memahami bahwa dirinya hanyalah setetes embun yang suatu saat akan kembali kepada samudra yang luas. Maka jika suatu malam engkau duduk sendiri dalam keheningan, dengarkanlah baik-baik. Barangkali angin membawa pesan, barangkali rembulan sedang menunjukkan jalan, atau mungkin suara yang selama ini kau cari di luar, sesungguhnya telah lama menunggu di dalam hatimu sendiri. Sebab seperti pitutur para leluhur, ora kabeh ilmu bisa diterangake nganggo tembung. Ana kang mung bisa dingerteni nalika rasa wis menang. Tidak semua ilmu dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ada yang hanya dapat dipahami ketika rasa telah benar-benar hening.